Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Rian Rojianto dari jurusan Akuntansi Syariah semester 4 kelas B dengan NIM 19082050073. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perusahaan manufaktur. Dalam video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah penganggaran perusahaan yang diampu oleh Ibu Khaulah Nakhwatun Nisa MSI. Karakteristik perusahaan manufaktur. Beberapa karakteristik perusahaan manufaktur menurut teori adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dihasilkan bisa dilihat secara kasat mata atau memiliki wujud. Itu artinya, sementara pada perusahaan jasa, produk yang mereka hasilkan yaitu jasa tidak bisa dilihat namun hanya bisa dirasakan. Yang kedua, konsumen tidak memiliki peran dalam proses produksi sebuah perusahaan manufaktur. Dalam karakteristik perusahaan manufaktur ini, konsumen hanya akan menikmati hasil produksi saja. Yang ketiga, konsumen bisa menilai suatu produk saat belum menggunakan produk tersebut atau juga setelah menggunakan produk tersebut, sedangkan pada perusahaan jasa, seorang konsumen harus mengkonsumsi layanan jasa untuk bisa memberikan penilaiannya atas produk yang dihasilkan perusahaan jasa. Yang keempat, untuk proses penyampaian pada konsumen bisa dilakukan tanpa memerlukan kontak fisik. Beberapa karakteristik perusahaan manufaktur menurut teori adalah sebagai berikut. Yang pertama, persediaan inventory. Berdasarkan perusahaan dagang, dalam perusahaan manufaktur biasanya terdiri dari 3 macam, yakni yang pertama, persediaan bahan baku atau raw materials inventory. Yang kedua, persediaan barang dalam proses work in process inventory. Yang ketiga, persediaan barang jadi finished goods inventory. Yang kedua, biaya manufaktur atau manufacturing cost. Pada dasarnya, biaya pabrik dapat dikelompokkan menjadi yang pertama menjadi dua. Yang pertama, biaya bahan baku raw material cost, yaitu biaya untuk bahan-bahan yang dapat dengan mudah dan langsung diidentifikasi dengan barang jadi. Contoh bahan baku adalah kayu bagi perusahaan mebel atau tembakau bagi perusahaan rokok. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Direct labor cost adalah biaya untuk tenaga kerja yang menangani secara langsung proses produksi atau yang dapat diidentifikasi langsung dengan barang jadi. Contoh, buruh langsung adalah tukang kayu dalam perusahaan mebel atau pelinting rokok dalam perusahaan rokok. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Overhead cost adalah biaya pabrik selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya ini tidak dapat diidentifikasi secara langsung dengan barang yang dihasilkan. Jenis-jenis persediaan. Jenis persediaan dalam perusahaan manufaktur adalah sebagai berikut. Yang pertama, raw material atau bahan mentah. Perkiraan persediaan ini sering disebut sebagai persediaan bahan baku atau persediaan bahan dan perlengkapan, menunjukkan harga pokok bahan baku dan perlengkapan pabrik yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang kedua adalah work in progress atau bahan setengah jadi. Persediaan barang dalam menyelesaikan, yang sering juga disebut dengan persediaan barang di dalam proses, menggambarkan biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik atas barang sudah mulai dikerjakan tapi belum selesai sebagai barang jadi pada akhir periode yang bersangkutan atau pada saat tertentu lainnya. Yang ketiga, finished goods atau barang siap jual. Perkiraan persediaan barang jadi menggambarkan harga pokok barang yang telah selesai dikerjakan dan siap dijual.
Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis perusahaan manufaktur. Yang pertama diantaranya adalah pakaian dan tekstil, minyak, kimia dan plastik, elektronika, komputer, dan lain-lain.